Selamat datang kembali di channel ini. Sebelumnya Mimin ucapin terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mensupport Mimin sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan rezeki lancar dan sehat selalu. Sesuai janji Mimin kemarin, jika alur cerita manhwa ini ramai, maka Mimin akan melanjutkannya. Dan tanpa banyak bacot, langsung saja menuju ke alur ceritanya. Saat sedang berlatih swordsmanship, saat itu Chiron mengetahui tentang arti swordsmanship itu sendiri di buku yang ia baca. Swordsmanship adalah totalitas dari sebuah dinamika latihan yang bertujuan untuk menghabisi nyawa seseorang. Namun di sisi lain, latihan itu juga memiliki peran psikis yang sangat instan sambil berimajinasi melawan musuh yang nyata. Chiron berpikir kalau musuhnya memang bisa menyerangnya dari arah manapun. Namun menurutnya hanya ada 8 cara di mana musuhnya bisa menyerang. Chiron semakin yakin dengan teori itu karena dirinya sudah berlatih selama 1 bulan ini untuk mempelajari bagaimana cara memotong dengan 8 metode yang berbeda dan menangkis dengan 8 metode yang berbeda juga. Terlihat saat itu Chiron sedang mencoba mempraktekkan cara menyerang dan menangkis dengan 8 metode yang berbeda. Tak lama kemudian, Chiron merasa cukup terkejut setelah mengetahui kalau pola serangan dari swordsmanship bisa jadi tak terhingga, sama seperti sihir. Sambil menyarungkan pedangnya, Chiron mengatakan kalau dia meminta maaf kepada ibu dan ayahnya karena saat itu dia merasa kalau dirinya tak akan bisa kembali pulang. Namun Chiron tak menyesal karena meskipun jalan yang dia lalui cukup berliku, dia bersyukur karena dia sudah melihat indahnya dunia. Kemudian scene berpindah ke arah pertarungan. Saat itu terlihat Ryan sedang bersiap-siap untuk memulai pertarungannya dengan Chiron. Sambil mengeluarkan pedangnya, Ryan mengatakan untuk memulai pertarungannya. Saat melihat Chiron, dalam benaknya Ryan bertanya-tanya, bagaimana bisa hanya dalam waktu sebulan Chiron bisa memancarkan aura seperti itu. Kemudian Ryan membayangkan saat pertama kali bertarung dengan Chiron. Saat itu dia melihat kalau postur dan keseimbangan Chiron terlihat buruk. Ryan berpikir kalau Chiron pasti belum pernah mempelajari swordsmanship sebelumnya. Di samping itu juga, Chiron terlihat sangat tenang, padahal baru memegang pedang asli saat pertama kalinya. Sambil mengertakkan giginya, dalam benaknya Ryan berkata, jika orang ini saya baterai, maka aku harus menang, tak peduli bagaimanapun caranya. Kemudian Ryan melaju ke arah Chiron untuk melakukan serangan pertamanya. Chiron saat itu berpikir kalau swordsmanship sangat luar biasa dan levelnya jauh berbeda dengan dirinya. Namun saat itu, Chiron bisa merasakan jalur serangan Ryan dengan spirit zone miliknya. Terlihat kalau Chiron saat itu berhasil menghindari beberapa serangan dari Ryan. Tentu saja, hal tersebut membuat Ryan sangat terkejut karena Chiron bisa menghindari beberapa serangannya dari tadi. Sambil melihat ke arah Chiron, Ryan berkata, sialan, apa dia tidak takut terhadap pedangnya? Di sisi lain, saat itu Chiron merasa kalau dirinya tak bisa mengalahkan rasa takut akan kematian. Namun menurutnya, kematian yang menyebabkan kekuatan itu berada di masa depan, dan masa depan hanya ilusi yang belum ada. Chiron berpikir kalau seseorang berdiri di depan tebing, dan jika orang itu tak membayangkan kejadian selanjutnya, maka sudah pasti dia akan melompat dari tebing tersebut. Di sisi lain, Ryan yang saat itu berpikir kalau tatapan dari Chiron bukanlah tatapan keinginan untuk mati. Namun Ryan berpikir kalau Chiron sudah kehilangan semua emosi dalam dirinya. Melihat hal itu, Ryan berkata dalam benaknya, rupanya dia juga tak takut akan kematian. Kemudian Ryan kembali melancarkan serangan ke arah Chiron. Chiron yang saat itu menggunakan spirit zone-nya berhasil melihat arah serangan dari Ryan dan berhasil menangkisnya dengan mudah. Setelah serangannya berhasil ditangkis oleh Chiron, Ryan dalam benaknya mengatakan kalau Chiron berhasil menangkis serangannya. Ada tembok yang bahkan tidak bisa Chiron panjat hanya dengan trik kotor seperti itu. Kemudian terlihat Ryan yang saat itu melancarkan serangan beruntun ke arah Chiron. Saat menerima serangan dari Ryan, Chiron berpikir
berpikir kalau serangan Ryan sangat berat dan cepat. Siron juga merasa kalau kecepatan serangannya mulai melebihi apa yang bisa dirinya jangkau. Dengan sinestesia dari Spirit Zone miliknya, tak lama kemudian terlihat kalau Ryan berhasil melukai dada kiri Siron. Siron yang sangat menyadari kalau dirinya terluka, dalam benaknya ia berkata, "Sialan, aku akan kalah." Tak puas dengan hal tersebut, Ryan terus-menerus menyerang Siron dengan sekuat tenaga. Terlihat saat itu, Siron hanya bisa bertahan dengan serangan yang bertubi-tubi dari Ryan. Lalu dalam benaknya Siron berkata, "Sepertinya ada yang salah. Bagaimana bisa hal ini terjadi?" Kemudian terlihat kalau Ryan terus melancarkan serangannya ke arah Siron. Sambil melihat Siron yang saat itu sedang terpojok, dalam benaknya Ryan berkata, "Sepertinya dia sudah kelelahan. Apakah kau baru sadar sekarang?" Saat itu dalam benaknya Ryan mengatakan kembali kalau itu merupakan teknik dari Ogun Swordsmanship yang digunakan untuk latihan klise sword, dan Ryan merasa kalau Siron takkan bisa menahan serangan beratnya. Sambil melihat ke arah Siron, dalam benaknya Ryan berkata, "Setiap seranganku merupakan hasil jerih payahku, dan aku akan menghancurkan dirimu dengan segenap kekuatanku." Kemudian Ryan kembali melancarkan serangan ke arah Siron. Saat menahan serangan dari Ryan, Siron berpikir ada hal yang aneh dengan pola serangan dari Ryan. Menurutnya, Ryan seharusnya menyerang bagian atas dirinya, dan jika itu berhasil, maka tubuhnya akan tertebas, dan tentu saja hal itu akan mengakhiri pertandingan ini. Siron pun bertanya-tanya kepada Ryan karena terlalu banyak menggunakan tenaganya untuk serangan efisien. Sambil melihat Ryan, Siron akhirnya mengetahui kalau pemahaman Ryan tentang swordsmanship masihlah lebih buruk dari dugaannya. Akhirnya, Siron bisa menyimpulkan walaupun Ryan hebat dalam hal kekuatan, akan tetapi pemahamannya masihlah dangkal. Kemudian Siron berpikir kalau dia harus mencoba mengurangi kemungkinan arah serangan dari Ryan. Tak lama setelah itu, Siron mulai melancarkan serangan setelah memutuskan untuk mengganti rencananya. Melihat Siron yang saat itu sedang melancarkan serangan kepadanya, Ryan sangat terkejut dan dia merasa kalau Siron seharusnya sudah kelelahan akibat menahan serangan bertubi-tubi darinya. Lalu dalam benaknya Ryan mengatakan bahwa itu pola tebasan yang sederhana. Namun Ryan yang saat itu bertanya-tanya, kenapa saat itu dia sangat sulit untuk membalas serangan dari Siron. Kemudian Ryan berpikir untuk tetap bertahan pada ritme itu demi menjaga stamina yang ia miliki. Menurutnya, sudah seharusnya stamina Siron mencapai batasnya. Dengan wajah yang bingung, dalam benaknya Ryan berkata, "Ini tidak mungkin, ini tak masuk akal." Kemudian tiba-tiba Ryan membayangkan dia saat dikalahkan oleh kakaknya sewaktu mereka masih kecil. Setelah membayangkan hal itu, Ryan merasa kesal dan berkata, "Jangan bercanda, akulah yang akan menjadi swordsman terhebat." Lalu dengan perasaan kesal, Ryan kembali menyerang Siron secara membabi buta. Melihat hal tersebut, Siron sangat terkejut dan dalam benaknya dia berkata, Apa dia mulai tidak peduli dengan pertandingannya? Taktiknya sangat aneh. Apa yang sedang dipikirkannya? Kemudian saat menggunakan Spirit Zone, Siron sangat terkejut saat mengetahui kalau dia tak bisa membaca arah serangan dari Ryan. Padahal sebelumnya, dia bisa melakukan hal itu. Menurut Siron, itu semua karena terdapat banyak variabel random di serangan Ryan saat ini. Terlihat Siron yang terdiam saat Ryan mengarahkan ayunan pedang ke arahnya. Tiba-tiba terdengar benturan keras saat Ryan mengayunkan pedangnya. Kemudian terlihat salah satu pedang terlempar jauh dari lokasi pertarungan mereka. Saat itu terlihat Ryan yang tertunduk lesu dengan wajah yang muram. Dan ternyata itu merupakan pedang milik Ryan yang terpental, dan itu sudah bisa dipastikan kalau Siron lah yang memenangkan pertarungan ini. Kemudian Ryan mencoba mengingat momen di mana pertarungan mereka masih berlangsung. Akhirnya Ryan mengetahui penyebab kekalahannya. Menurutnya, saat akan terjadi benturan terakhir, Siron memutarbalikkan badannya. Lalu setelah itu Siron mengayunkan pedangnya ke atas sehingga pedang milik Ryan terlepas dari tangannya. Sambil melihat ke arah Siron, dengan spontan Ryan berkata, "Apa-apaan orang ini?" Setelah menyadari kalau dirinya memenangkan pertarungan, dalam benaknya Siron berkata, "Apa aku menang? Aku tak menyangka. Apa aku sungguh menang?" Siron saat itu cukup khawatir dengan kemenangannya, karena walau bagaimanapun, lawannya merupakan seorang bangsawan. Dia tak
tahu apa yang akan dilakukan Ryan selanjutnya. Apalagi dirinya saat ini sudah memenangkan duel ini. Terlebih lagi, keluarga Ogun merupakan bangsawan dengan harga diri yang sangat tinggi. Tiba-tiba, Ryan mengatakan kepada Chiron kalau dirinya kalah di pertarungan tersebut. Sambil menggaruk-garukan kepalanya, Ryan terus mengatakan kalau dirinya kalah lagi, dan lagi. Kemudian Ryan mengatakan kalau Chiron boleh melakukan apapun kepadanya karena dirinya sudah kalah. Dan jika Chiron ingin membunuhnya, dia tak akan bisa melakukan apapun. Chiron yang terkejut kemudian mengatakan kalau dia tak bisa melakukan itu. Dan jika keluarga Ogun tahu, maka dirinya sudah pasti akan dieksekusi. Ryan mengatakan kalau keluarganya tak bisa ikut campur urusannya karena dirinya dan Chiron mempertaruhkan nyawa dalam pertarungan tadi. Dan dia mengakui kalau dirinya kalah. Chiron membantah perkataan Ryan dengan mengatakan kalau hanya Ryan lah yang ingin mempertaruhkan nyawanya, sedangkan dirinya hanya ingin bertahan hidup. Chiron juga mengatakan kalau duel itu tak masuk akal bagi dirinya karena itu terjadi karena Ryan menyalahkan dirinya sebab ia mengadukannya kepada pelatih saat Ryan bersembunyi agar tak mengikuti latihannya. Ryan mengatakan bahwa dia tidak menyalahkan Chiron, tapi dia hanya kesal karena Chiron tidak bisa menjaga rahasianya. Dengan wajah kesal, Chiron mengatakan apakah Ryan tak berpikir kalau saat itu dirinya sedang dalam posisi yang sulit karena dirinya terjebak di antara anak kepala keluarga dan juga pelatihnya. Chiron juga mengatakan sebagai keluarga yang terhormat, harusnya Ryan tak membiarkan salah satu pelayannya berada dalam situasi sulit seperti itu. Dan tidak seharusnya Ryan lari dari latihannya. Ryan yang mendengar perkataan Chiron saat itu sangat terkejut dan merasa malu atas sikapnya. Kemudian Ryan mulai membayangkan sikapnya yang memalukan itu dengan sudut pandang dirinya dan juga sudut pandang Chiron. Lalu sambil menjatuhkan tubuhnya, Chiron berkata, aku berpikir aku sungguh akan mati. Sambil melihat Chiron, dalam benaknya Ryan berpikir kalau biasanya setelah duel, orang-orang akan saling memberikan pujian hangat. Ryan saat itu juga bertanya-tanya, kemana perginya sikap pejuang darah dingin yang tadi dia hadapi? Ryan juga berpikir dirinya meyakini kalau Chiron adalah seorang yang sangat jenius, tapi Chiron tak menertawainya seperti yang dilakukan kakaknya dahulu. Dan menurutnya, Chiron tidak meremehkannya karena melawannya dengan kekuatan penuh. Setelah melakukan hal itu, Ryan menanyakan nama Chiron sambil mengelap keringatnya. Chiron mengatakan kalau namanya adalah Arian Chiron. Kemudian Ryan mengatakan kepada Chiron kalau namanya adalah Ryan Ogun. Mendengar hal itu, Chiron merasa cukup terkejut karena Ryan telah menyebutkan nama lengkapnya kepada dirinya. Sambil mengulurkan tangan ke arah Chiron, Ryan mengatakan kepada Chiron untuk berteman dengannya mulai saat ini. Kemudian scene berpindah ke perpustakaan besar milik keluarga Ogun. 1 tahun setelah duel Ryan dan Chiron, saat itu Temuran mengatakan kepada Chiron kalau sejauh ini buku yang sudah diklasifikasi oleh Chiron berjumlah 7.000 dari total 10.000 buku. Temuran juga memberikan apresiasi kepada Chiron atas kerja kerasnya selama ini. Chiron pun mengucapkan terima kasih kepada Temuran atas bimbingannya. Kemudian Chiron berpikir dengan berkurangnya jumlah buku yang harus ia klasifikasikan membuat kinerjanya semakin efisien. Ditambah lagi, dari 850 buku sejarah yang akan Chiron baca, hanya tersisa 200 buku yang belum dirinya baca. Chiron saat itu membaca 3 buku per hari dan merasa dirinya sebentar lagi akan melengkapi inti pengetahuan yang ia impikan. Dia juga ingin mempraktekkan swordsmanship dan mengerti inti di balik rasa takut yang sebenarnya. Chiron merasa kalau ketahanan dari spirit zone miliknya terasa ada peningkatan saat dirinya mengingat pertarungan melawan Ryan. Dia berpikir kalau dia akan mati. Pada waktu itu, Chiron berpikir walaupun dirinya terlambat belajar, tapi dirinya tak menyerah. Dia yakin suatu saat dirinya akan mencapai tujuannya tersebut. Dan yang lebih penting, menurut Chiron, kalau dirinya menemukan sahabat baru yaitu Ryan Ogun.
Setelah dirinya mengenal Ryan lebih baik, Chiron mengetahui Ryan bahwa sebenarnya Ryan adalah orang penyayang dan memiliki sisi imut. Walaupun memiliki tinggi badan seperti itu, Chiron merasa kalau terkadang Ryan sangat menyebalkan karena bersikap seperti anak bungsu pada umumnya. Apalagi saat Ryan dengan asal melempar buku yang dia baca karena cukup membosankan baginya. Chiron pun juga memarahinya karena jika ada salah satu buku yang rusak, nyawanya akan terancam. Chiron tetap saja merasa khawatir walaupun saat itu Ryan mengatakan kalau tak ada nyawa yang sebanding dengan buku apapun. Dan jika Chiron membakar habis perpustakaan itu, Ryan bersedia untuk melindungi Chiron. Saat itu Chiron mengatakan bahwa dirinya akan lebih merasa aman kalau Ryan tak melakukan apapun. Dan dia juga menanyakan tentang latihan yang Ryan jalani. Sambil bersantai, Ryan mengatakan kalau dia sudah selesai latihan dan dia juga sudah meminta izin kepada pelatihnya untuk belajar di perpustakaan. Lalu Chiron mempertanyakan kepada Ryan mengapa dia malah bersantai bukannya belajar seperti apa yang dia katakan sebelumnya. Ryan saat itu mengatakan kalau dirinya sedang bosan. Menurut Chiron, kalau Ryan sebenarnya bukanlah seorang pemalas. Ryan itu ibarat api yang tak bisa berhenti. Saat sudah berkobar selama ada kesempatan, Ryan akan terus berkobar lagi dan lagi. Kemudian saat duduk di meja belajar perpustakaan, Chiron mengatakan kepada Ryan untuk belajar dan jangan bermain-main dengan buku yang ia baca. Ryan saat itu bertanya kepada Chiron tentang keinginan Chiron untuk menjadi seorang penyihir. Ryan juga menanyakan tentang 800 buku yang Chiron baca dan menurutnya itu sungguh hal yang gila. Chiron mengatakan kalau dia memang membaca 800 buku itu dan dia juga menjelaskan kalau dirinya sudah tertinggal dari orang lain dalam hal pengetahuan. Dan Chiron mengatakan bahwa dirinya tak akan memiliki kesempatan jika tak datang ke tempat ini. Ia pun mengatakan kalau dirinya sudah membaca 600 buku. Oleh karena itu, dirinya sudah mengetahui secara garis besar pengetahuan tentang sejarah. Kemudian saat melihat Chiron sedang membaca bukunya, Ryan merasa sangat takjub saat melihatnya. Saat itu Ryan bertanya-tanya tentang bagaimana bisa Chiron membaca secepat itu. Dan dia merasa kalau lama-kelamaan Chiron seperti terhisap masuk ke dalam buku tersebut. Ryan merasa walaupun Chiron seumuran dengannya, tapi dia berpikir kalau Chiron terlihat jauh lebih dewasa daripada dirinya. Lalu saat Ryan membaca salah satu buku yang menurutnya menarik, di dalam kata pengantar buku itu ada pertanyaan mengenai siapakah yang akan menjadi pemenang duel antara swordsman dan mage. Dalam buku itu, penulisnya mengatakan kalau dirinya sudah mencari jawabannya dengan mengelilingi dunia. Menurut penulis buku itu, bahkan sampai saat itu, dia masih mengingat cahaya redup dari Gunung Artusna yang berdiri di ketinggian 6000 mdpl. Dan di pegunungan itu juga terdapat pohon karnivora yang menyantap burung-burung yang melintas. Ryan mengatakan kalau buku itu sangat membosankan dan Chiron tetap bersikeras kalau buku itu menarik. Dengan wajah kesal, Ryan mengatakan kalau buku itu tidak menarik karena tidak ada gambar sama sekali dan juga tak ada informasi apapun tentang swordsmanship. Saat itu, Chiron mengatakan bagaimana bisa Ryan menilai bukunya tak menarik hanya dengan membaca satu halaman saja. Chiron juga bertanya tentang siapa yang menang antara swordsman melawan mage. Ryan mengatakan hanya mage gila dan swordsman gila lah yang bertarung seperti itu. Kemudian saat mereka berdua sedang berdebat, tiba-tiba Ray Ogan muncul dan mengatakan kalau swordsman lah yang akan memenangkan pertarungan itu. Mendengar hal itu, mereka berdua pun menghentikan perdebatan mereka. Chiron kemudian menundukkan kepalanya dan mengucapkan selamat datang kepada Ray Ogan. Ryan pun bertanya kepada kakaknya bagaimana kakaknya mengetahui hal itu. Saat itu Chiron dalam benaknya merasa terkejut dengan kedatangan Ray Ogan yang secara tiba-tiba. Kemudian Chiron bertanya-tanya apakah Ray mendengar percakapannya dengan Ryan tadi. Menurut sepengetahuan Chiron, jika dirinya ketahuan dekat dengan tuannya, maka hukumannya tidak akan cukup hanya dengan cambukan saja. Sambil tersenyum, Ryan bertanya bagaimana kakaknya begitu yakin dengan itu dan bertanya apakah karena kakaknya seorang swordsman jadi kakaknya berpihak pada swordsman. Mendengar perkataan Ryan, saat itu Ray tak menyangka kalau Ryan akan bertanya sejauh itu. Menurut Ray,
kalau hal tersebut bisa dilihat dari kedudukan keduanya. Sambil tertawa, Ryan mengatakan kalau pendapat kakaknya soal kedudukan di benua adalah hal yang tak masuk akal. Karena saat itu, yang mereka bicarakan adalah soal pertarungan. Dan menurut Ryan, itu tak ada hubungannya dengan kedudukan di benua. Kemudian tiba-tiba Ray Ogan bertanya kepada Chiron tentang pendapatnya antara swordsman melawan mage saat itu. Chiron merasa cukup terkejut dengan pertanyaan Ray Ogan padanya. Dia juga sampai berpikir kalau awalnya seorang yang sulit diajak bicara secara normal, namun saat itu karena Chiron sedang memikirkan sesuatu, maka akan lebih sulit lagi jika dirinya membaca pikiran dari Ray Ogan dan berpikir kalau dirinya harus memberi jawaban yang tepat. Kemudian Chiron mengatakan kalau swordsman dan mage berada di level yang setara. Menurutnya, akan sulit bagi swordsman untuk menang jika mage sedang berada dalam mode spirit zone-nya. Saat Chiron melanjutkan analisanya, tiba-tiba Ray Ogan memotong perkataannya dan mengatakan kalau analisa Chiron adalah salah. Dengan wajah kesalnya, Ray mengatakan kalau yang akan kalah adalah mage. Chiron yang mendengarnya cukup terkejut. Dirinya saat itu hanya bisa terdiam. Ryan yang saat itu melihatnya, dalam benaknya berpikir kalau seperti itulah Ray Ogan sebenarnya. Menurut Ryan, sejak kecil jika Ray Ogan bertemu dengan orang yang ia tidak sukai, maka dirinya akan menikmati menginjak-injak hal yang penting bagi orang yang tidak ia sukai. Kemudian Ray Ogan bertanya apakah Chiron sudah mengetahui tentang set armor yang bernama Fire God sebelumnya. Menurut penjelasan Ray, kalau artefak itu bisa mengacaukan spirit zone milik mage, dan item itu sebenarnya item milik magic. Chiron yang mendengar hal itu terlihat sangat terkejut. Saat itu Ray Ogan kemudian menjelaskan kepada Chiron tentang artefak itu. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kalau spirit zone adalah kemampuan bawaan bagi seorang mage bertarung melawan mage di area ini, sama seperti melawan hiu di tengah lautan. Ada satu hal yang bisa memanipulasi air untuk mengacaukan indera para hiu tersebut. Hal itu disebut anti-magic. Jika spirit zone tak mampu menyentuhnya, maka magic juga tak akan bisa menyentuhnya. Menurut perkataan Ray, jika seseorang memperkuat dirinya dengan artefak yang memiliki efek seperti itu, apa yang bisa mage lakukan? Namun menurut Ray, itu semua masih sekedar hanya teori.